Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kelas virtual 9 atau kelas 9 virtual pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 2 Ujung Jaya pada program belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang fungsi kuadrat, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang cara menggambar fungsi kuadrat. Pada kesempatan ini kita akan membuat atau akan melanjutkan pembelajaran dengan materi cara menyusun fungsi kuadrat. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti dan selamat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun fungsi kuadrat. Setelah pada minggu kemarin kita membahas cara menggambar atau melukis dari suatu fungsi kuadrat di dalam bidang koordinat kartesius. Kemarin kita sudah mencoba menggambar 4 fungsi kuadrat dengan berbagai bentuk, sehingga kita peroleh grafik daripada fungsi kuadrat tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan atau akan mempelajari tentang cara menyusun fungsi kuadrat. Kebalikan dari yang kemarin. Kalau kemarin diketahui fungsi kuadratnya, kemudian digambar grafiknya. Nah, sekarang grafiknya ada yang diketahui, atau yang diketahuinya adalah titik-titiknya dari suatu grafik tersebut. Kemudian kita menentukan persamaan daripada grafik tersebut atau dari hal-hal yang diketahui tersebut. Yang pertama, kita akan menentukan suatu persamaan fungsi kuadrat. Menentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di 2 titik dan melalui 1 titik sembarang. Bagaimana cara menentukan fungsi kuadratnya? Nah, misalkan ya. Nih. Ada sebuah grafik kuadrat. Grafik dari fungsi kuadrat ini melalui atau memotong sumbu X di titik X 1,0 dan di titik X 2,0. Kemudian fungsi kuadrat ini juga melalui titik sembarang yang lain, yaitu X, Y. Jadi melalui titik X, Y. Nah, dari fungsi kuadrat ini bisa kita ketahui ya, bahwa grafik fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu X di 2 titik, yaitu titik X 1,0 dan X 2,0. Kemudian si titik tersebut juga melalui titik sembarang, yaitu X, Y. Di sini ya. Memotong sumbu X di X 1,0 dan X 2,0, kemudian melalui titik X, Y. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat dari grafik tersebut? Bentuk umum fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Ya. Di mana nilai A ini itu diperoleh dari nilai yang dimasukkan atau diperoleh dengan cara memasukkan nilai X, Y, titik X, Y, titik X 1,0 dan titik X 2,0 pada persamaan Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Jadi nilai-nilai yang ada di sini itu dimasukkan ke dalam persamaan ini. Ya. Ada X-nya yang ini, ya. Kemudian ada Y-nya,
ada X1-nya, ada X2-nya. Sehingga nanti diketahui nilai A-nya. Tuh ya. Jadi grafik fungsi kuadrat yang tadi itu memotong sumbu X di dua titik, yaitu titik X1,0 dan X2,0, dan satu titik sembarang yaitu titik X, Y. Jadi bentuk fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Y-nya diperoleh dari titik sembarang tersebut. A-nya itu nanti diketahui, dicari. X-nya diperoleh dari titik sembarang. X1-nya diperoleh dari titik sumbu X, ya. Perpotongan dengan sumbu X. X2-nya juga diperoleh dari perpotongan dengan sumbu X. Perpotongan grafik dengan sumbu X. Yang nilai A-nya sekali lagi diperoleh dengan cara memasukkan seluruh nilai yang diketahui di sini, baik X1, X2, X, dan Y, ke dalam persamaan. Y sama dengan AX, Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Nah, langsung saja kita mengerjakan contoh, ya, atau melihat contohnya daripada cara menyusun fungsi kuadrat dari suatu titik-titik yang diketahui yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Nah, contoh ini Bapak ambil dari LKS kelas 9, ya, halaman 33. Yang kebetulan kalian membawa LKS-nya, silakan boleh dibuka, boleh dilihat. Contohnya ini ada di LKS halaman 33. Nah, contoh yang pertama adalah diketahui sebuah grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik, yaitu titik 3,0 dan titik 5,0. Dan juga si grafik fungsi kuadrat tersebut melalui satu titik sembarang, yaitu 2,3. Jadi ada tiga titik nih yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat ini. Titik yang pertama X1,0 memotong sumbu X di X1,0 yaitu 3,0 dan memotong sumbu X di 5,0. Kemudian si grafik tersebut juga melalui titik 2,3. Nah, dari ketiga titik ini untuk menentukan nilai A-nya maka kita masukkan ketiga angka yang diketahui atau angka-angka yang diketahui dari tiga titik tersebut. Kemana? Ke dalam bentuk umum. Persamaan umum dari persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Begitu. Nah, kita identifikasi, diketahui bahwa dari ketiga titik ini, ya, dari ketiga titik ini nih, titik 3,0, titik 5,0, dan titik 2,3, bisa kita ketahui bahwa nilai Y-nya itu adalah 3 ini. Ini nilai Y, titik sembarang, ya. Nilai Y itu diperoleh dari titik sembarang. Kemudian X adalah 2. Nih, X-nya juga diambil atau diperoleh dari titik sembarang. Jadi X dan Y-nya itu diambil dari titik sembarang. Kemudian X1-nya diambil dari perpotongan grafik dengan sumbu X, yaitu yang pertama. X1-nya adalah 3 ini. Dan X2-nya adalah perpotongan grafik tersebut dengan sumbu X di titik yang kedua, yaitu angka 5. Jadi sudah kita ketahui bahwa Y-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 2, X1-nya sama dengan 3, dan X2-nya sama dengan 5. Maka tinggal kita masukkan semua yang diketahui ini ke dalam persamaan Y sama dengan A kali dalam kurung X kurangi X1 kali dalam kurung X kurangi X2. Jadi kita ganti nih yang diketahui dari sini dengan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi dari ketiga titik yang
terdapat pada grafik fungsi kuadrat tersebut. Yang mana angka Y kita ganti dengan angka 3. Y ini kita ganti dengan angka 3 ya. Y kita ganti dengan 3. Sama dengan A. Ya kita yang mau cari A gitu ya, mencari nilai A. X-nya kita ganti dengan angka 2. Kurangi X1, X1-nya kita ganti dengan angka 3. Dikali dalam kurung X, X-nya kita ganti dengan angka 2. Kurangi X2, X2-nya kita ganti dengan angka 5. Begitu. Selanjutnya kita kalikan atau kita operasikan. 3 sama dengan A. Sekarang 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 ini hasilnya adalah negatif 1. 2 kurangi 5. Hasilnya adalah negatif 3. Jadi 3 sama dengan A dikali negatif 1 dikali negatif 3. Selanjutnya A sama dengan negatif 1 dikali negatif 3. Negatif kali negatif jadi positif. Negatif 1 dikali negatif 3 itu jadi hasilnya 3A. A dikali negatif 1 dikali negatif 3 hasilnya jadi 3A. Jadi 3 sama dengan 3A. Kita balikan kedudukannya atau posisinya ya, tukar. 3A sama dengan 3. Maka A-nya sendiri sama dengan 3 dibagi 3. Ya, A-nya sendiri sama dengan 3 dibagi 3. Berarti A-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi nilai A di sini itu sudah kita ketahui, yaitu nilainya adalah 1. Nah, untuk menyusun fungsi kuadrat dari grafik yang diketahui dengan melalui 3 titik ini, maka grafik fungsinya diketahui A-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian X1-nya sama dengan 3. X2-nya sama dengan 5. Dari yang tadi ya. Dari yang tadi dari sini nih. Ini ya. X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 5. Kita kan tinggal mencari A-nya. A-nya adalah 1. Berarti A-nya 1, X1-nya 3, X2-nya 5. Maka fungsi kuadrat yang kita cari atau fungsi kuadrat yang harus kita susun adalah Y sama dengan A kali dalam kurung X kurangi X1 dikali dalam kurung X kurangi X2. Tinggal ganti sekarang A-nya dengan angka 1, X1-nya dengan angka 3, X2-nya dengan angka 5. Berarti Y sama dengan A-nya ganti dengan angka 1, 1 kali dalam kurung X kurangi X1-nya ganti dengan 3, X kurangi 3, kali dalam kurung X kurangi X2, X2-nya ganti dengan 5. Gitu. Jadi Y sama dengan 1 kali dalam kurung X kurangi 3, kali dalam kurung X kurangi 5. Sehingga hasilnya Y sama dengan 1 kurangi X kali X kurangi 3 kali X kurangi 5. Nah, atau X kurangi 3 kita kalikan secara distributif menjadi dengan X kurangi 5. Ya. X dikali X. X kali X. Ditambah, karena X-nya positif jadi ditambah. Ditambah X kali negatif 5. X kali negatif 5. Kurangi. Ya, kurangi 3 dikali X. Kurangi 3 dikali X. Ini 3 dikali X. Kurangi. Kurangi lagi. Kurangi 3 dikali negatif 5. 3 dikali negatif 5. Nah, selanjutnya 1 dikali X kali X itu hasilnya X kuadrat. X dikali negatif 5 itu hasilnya negatif 5X. Negatif 3 dikali X itu hasilnya negatif 3X. Negatif 3 dikali negatif 5 hasilnya positif 5. Nah, di sini ada yang sukunya sejenis, yaitu negatif 5X dikurangi 3X. Tinggal kita operasikan.
negatif 5x kurangi 3x itu hasilnya adalah negatif 8x. Jadi x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15. Dikali 1. Ya tetap gitu ya kalau dikali 1. Nah, jadi fungsi kuadrat yang dimaksud atau fungsi kuadrat dari grafik fungsi kuadrat tadi adalah y sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15. Itu contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Jadi tinggal kita memasukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus persamaan daripada fungsi kuadrat ini. Contoh yang kedua masih terdapat di dalam LKS halaman 33. Diketahui sebuah grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik, 1,0 dan negatif 3,0. Dan melalui satu titik sembarang yaitu negatif 2, negatif 6. Berapakah atau bagaimanakah fungsi kuadrat daripada grafik tersebut? Nah, bagaimana persamaan grafiknya gitu ya. Maka seperti tadi, untuk menentukan persamaan daripada grafik fungsi kuadrat atau menentukan fungsi daripada grafik kuadrat tersebut, langkah pertama kita harus menentukan nilai A. Nilai A tersebut adalah dengan cara memasukkan angka-angka yang diketahui dari ketiga titik tersebut ke dalam persamaan Y sama dengan A dikali dalam kurung X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Nah, dari ketiga titik tersebut diketahui bahwa Y-nya itu sama dengan negatif 6. Ini Y ya, negatif 6. Kemudian X-nya adalah negatif 2. Kemudian X1-nya adalah 1 ini. Dan X2-nya adalah negatif 3. Nah, kita masukkan keempat angka yang kita ketahui ini ke dalam persamaan Y sama dengan A dikali dalam kurung X kurangi X1 dikali dalam kurung X kurangi X2. Nah, mana? Nih, Y negatif 6. Ya, Y-nya kita ganti dengan negatif 6 sama dengan A dikali dalam kurung X-nya kita ganti dengan negatif 2. Dikurangi X1, X1-nya kita ganti dengan angka 1. Dikali dalam kurung X-nya kita ganti dengan negatif 2. Kurangi X2, X2-nya kita ganti dengan negatif 3. Selanjutnya, negatif 6 sama dengan A dikali negatif 2 kurangi 1 itu jadi negatif 3. Dikali lagi, negatif 2 dikurangi negatif 3. Negatif 2 dikurangi negatif 3. Ya. Berarti negatif 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 1. Jadi negatif 6 sama dengan A dikali negatif 3 dikali 1. Selanjutnya, negatif 6 sama dengan negatif 3A. Ya. Negatif 3 kali 1 itu hasilnya negatif 3. Negatif 3 dikali A jadi negatif 3A. Negatif 6 sama dengan negatif 3A. Maka negatif 3A sama dengan negatif 6. Sehingga A-nya sendiri adalah negatif 6 dibagi negatif 3. Diperoleh hasil A sama dengan 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, sudah kita ketahui nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 2. Maka si nilai A tersebut kita masukkan ke dalam persamaan berikut dengan X1 dan X2 yang sudah diketahui. A-nya sama dengan 2, X1-nya sama dengan 1, dan X2-nya sama dengan negatif 3. Gitu ya. Maka fungsi kuadrat yang dimaksud adalah Y sama dengan A dikali dalam kurung X kurangi X1 dikali dalam kurung X kurangi X2. A X1 dan X2-nya kita ganti dengan yang diketahui. Sehingga Y sama dengan A-nya kita ganti dengan angka 2. Dikali dalam kurung X kurangi X1. X1-nya kita ganti dengan angka 1.
dikali dalam kurung X kurangi X2. X2-nya kita ganti dengan angka negatif 3. Sehingga Y sama dengan 2 dikali dalam kurung X kurangi 1 dikali dalam kurung X ditambah 3. Karena negatif kali negatif jadi positif. Jadi Y sama dengan 2 dikali X dikali X ditambah X dikali 3 tambah X kali 3 dikurangi 1 dikali X dikurangi 1 dikali 3. Sehingga selanjutnya Y sama dengan 2 dikali X kali X itu jadi X kuadrat, X kali 3 jadi 3X, negatif 1 dikali X jadi negatif 1X, negatif 1 kali 3 jadi negatif 3. Selanjutnya, Y sama dengan 2 dikali X kuadrat, ditambah 3X kurangi 1X jadi 2X, 3X kurangi 1X jadi 2X, kurangi 3. Tinggal kalikan 2 dengan yang di dalam kurung. Ya. 2 kali X kuadrat jadi 2X kuadrat, 2 dikali 2X jadi 4X, 2 dikali negatif 3 jadi negatif 6. Sehingga fungsi dari grafik kuadrat yang melalui ketiga titik tadi adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6. Itu contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, mari kita sama-sama kerjakan sebagai latihan ya. Pada contoh yang ketiga ini misalkan diketahui sebuah grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Ya. Nah, ini ada grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Sebuah grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik negatif 3,0 dan 1,0. Atau kita balik ya, memotong sumbu X di titik 1,0 dan negatif 3,0 serta melalui titik negatif 2,12. Nah, kita ketahui tiga titik ini ya. X 1,0-nya 1,0, X 2,0-nya negatif 3,0, dan X, Y-nya adalah negatif 2,12. Ya, berarti grafik ini memotong sumbu X di titik berapa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, memotong sumbu X di titik yang pertama adalah 1,0. Yang kedua, memotong sumbu X di titik berapa? Negatif 3,0. Ya. Dan kemudian grafik ini juga melalui salah satu titik yaitu titik sembarang X, Y yaitu negatif 2,12. Nah, langkah pertama kita adalah menentukan berapa nilai A-nya dari tiga titik yang diketahui tadi untuk diselesaikan dengan persamaan Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Nah, dari ketiga titik tersebut kita ketahui Y-nya sama dengan 12 ya tadi. X-nya sama dengan negatif 2. X1-nya sama dengan 1. Dan X2-nya sama dengan negatif 3. Kita masukkan keempat angka yang kita ketahui ini ke dalam persamaan Y sama dengan A dikali dalam kurung X kurangi X1 dikali dalam kurung X kurangi X2. Untuk menentukan nilai A. 12 sama dengan A dikali negatif 2 kurangi 1 dikali dalam kurung negatif 2 kurangi negatif 3. 12 sama dengan A dikali negatif 2 kurangi 1 hasilnya negatif 3. Negatif 2 dikurangi negatif 3 hasilnya adalah 1. 12 sama dengan negatif 3 dikali A. Ya, A kali negatif 3, negatif 3A dikali 1, negatif 3A. Jadi 12 sama dengan negatif 3A. Sehingga A-nya sendiri atau negatif 3A sama dengan 12, maka A-nya sendiri sama dengan 12 dibagi negatif 3.
Jadi A-nya sama dengan negatif 4. Nah, A-nya sudah kita ketahui. Berapa? A-nya negatif 4. Sementara X1-nya adalah 1 dan X2-nya adalah negatif 3. Maka fungsi kuadrat pada grafik tersebut adalah Y sama dengan A dikali dalam kurung X kurangi X1 dikali dalam kurung X kurangi X2. Jadi Y sama dengan A-nya negatif 4, kita ganti. Kali dalam kurung X kurangi 1, X1-nya 1. Dikali dalam kurung X kurangi negatif 3. X2-nya negatif 3. Sehingga Y sama dengan negatif 4 dikali dalam kurung X kurangi 1 dikali dalam kurung X tambah 3. Jadi Y sama dengan negatif 4 dikali X kali dalam kurung ya. Kali dalam kurung X dikali X ditambah X kali 3 ditambah negatif 1 dikali X, atau langsung saja kurangi 1 kali X, dikurangi 3 kali, dikurangi 1 kali 3. Kurangi 1 kali 3. Begitu. Maka selanjutnya kita selesaikan yang di dalam kurung. Negatif 4 kali X adalah X kuadrat, X kali 3 ditambah 3X, negatif positif negatif 1 dikali X negatif 1X, negatif 1 kali 3 negatif 3. Nah, kita selesaikan. Ada yang sama, 3X dikurangi 1X, hasilnya jadi 2X. Sehingga negatif 4 dikali dalam kurung X kuadrat ditambah 2X kurangi 3. Ingat, 2X ini hasil dari 3X dikurangi 1X. Hasilnya 2X. Jadi Y sama dengan negatif 4 dikali dalam kurung X kuadrat ditambah 2X kurangi 3. Sehingga terakhirnya adalah tinggal kita kalikan negatif 4 ini ke semua suku yang ada di dalam kurung ini. Jadi 4 dikali X kuadrat, negatif 4 dikali X kuadrat, jadi negatif 4X kuadrat. Negatif 4 dikali 2X jadi negatif ini, negatif ya ini, maaf. Negatif 8X. Negatif 4 dikali negatif 3 jadi 12. Sehingga fungsi kuadrat dari grafik tersebut adalah Y sama dengan negatif 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12. Nah, itu 3 contoh cara menyusun fungsi kuadrat dari titik-titik yang diketahui, yang mana ketiga titik tersebut dilalui oleh grafik kuadrat tersebut, gitu ya. Dilalui oleh grafik kuadrat tersebut. Jadi caranya seperti itu. Langkah pertama kita menentukan nilai A dari angka-angka yang diketahui dari ketiga titik. Langkah yang kedua kita memasukkan nilai A tersebut dengan X1 dan X2 ke dalam persamaan Y sama dengan A kali dalam kurung X dikurangi X1 dikali dalam kurung X kurangi X2. Rupanya demikian anak-anakku sekalian pembelajaran matematika pada kali ini. Bapak harapkan kembali diulang lagi video pembelajaran ini dan tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru untuk setiap mata pelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.